Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Selain itu, Lupan juga kaget melihat daftar tersebut, menyatukan dirinya dan Jin Cheng Han dalam satu grup. Itu benar-benar omong kosong. Padahal kredibilitasnya kurang. Namun mereka menyebut diri mereka sebagai outlet media yang memiliki reputasi yang baik. Lalu Lufan juga memperhatikan perwakilan lain yang bernama Musashi Ten yang berada di peringkat T1. Orang ini patut diwaspadai menurut Lufan. Kemudian keesokan paginya, uji coba nasional pun dimulai. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pembawa acara pun meminta semua perwakilan peringkat pertama. Lalu kini Lufan sudah berada di suatu tempat dari dunia rahasia. Saat Lufan membuka matanya, Lufan menyadari bahwa medan ini dirinya tahu semuanya dengan sangat baik. Itu peta dari ujung utara, yaitu The Ice Field. Lufan pun segera memeriksa posisinya saat ini. Dan sekarang Lufan tepat di tengah peta Ice Field. Fakta bahwa peringkat belum diperbarui berarti belum ada yang mencetak poin. Selain itu, Lufan juga menyebut bahwa ada di titik tugas di sudut kanan bahwa peta Ice Field ini sangat sempurna. Itu adalah target pertamanya. Dengan gelang ini, seluruh perwakilan dapat melihat peringkat dan jumlah survivor secara real time. Siapapun yang mempunyai skor tinggi tentu akan menjadi incarannya menggiurkan bagi yang lain. Harus Lufan katakan aturan ini cukup mudah dan dirinya menyukainya. Dan segera Lufan memanggil Xiaoye dan Xing Chen. Lalu Lufan pun mengajak Xing Chen untuk bekerja sama dengan Xiaoye dan naik level bersama. Namun nyatanya Xing Chen malah tidur di pundak Lufan. Lufan pun merasa bahwa Xing Chen masih tidak mendengarkan sepatah kata pun dari dirinya ucapkan. Dan segera Lufan pun mengajak Xiaoye untuk segera pergi. Saatnya keluar dan mencari The Dark Spear. Kemudian di sisi lain, di dunia rahasia wilayah padang pasir, Jin Cheng Han terlihat berada di sana. Dan Jin Cheng Han mengeluh karena dirinya kembali ke medan yang familiar baginya. Dan di saat itu Jin Cheng Han segera mengeluarkan Abyss Etangler yang merupakan evolusi dari Abyss Crawler untuk melakukan Fragmented Ambush. Skill ini dapat memotong pecahan seperti gel dan menyembunyikannya di lokasi yang ditentukan. Setiap fragmen memberikan efek Abyss Symbiosis dan tetap dalam mode sembunyi-sembunyi. Maksud Abyss Symbiosis adalah selama makhluk Abyss Summon masih hidup, pengguna akan berbagi simbiosis secara permanen. Setelah mati, pengguna dapat bangkit kembali di dalam makhluk Abyss Summoning. Cooldown awal adalah 2 jam, dengan cooldown 2 kali lipat untuk setiap kebangkitan berikutnya. Jin Cheng Han yang menyebarkan semua Abyssal Etangler pun menyebut bahwa sekarang dirinya memiliki 9 peluang kebangkitan. Jin Cheng Han pun tertawa dan menyebut bahwa dirinya bisa dibilang makhluk abadi. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan menusuk Abyssal Etangler milik Jin Cheng Han. Dan ternyata itu adalah Musashi Ten. Musashi pun menyebut bahwa ini sangat disayangkan. Sekarang Jin Cheng Han hanya memiliki 8 peluang yang tersisa. Jin Cheng Han dengan nada kesalnya bertanya, bagaimana cara Musashi membunuh monster panggilannya? Bukankah mereka sekutu?
Dan saat ini diketahui bahwa Musashi Ten adalah seorang demon samurai dengan level 61. Musashi pun meminta Jin Cheng Han untuk tenang. Mereka masihlah sekutu. Dirinya hanya ingin melihat apakah membunuh makhluk panggilan Jin Cheng Han memberikan poin atau tidak. Jin Cheng Han pun menekankan jika Musashi ingin poin, maka pergilah mencari Luffy dan bunuh Luffy. Mereka setuju dengan kesepakatan ini sebelum pertandingan. Membunuh makhluk panggilannya malah akan mengurangi peluang kebangkitannya. Musashi pun menyebut bahwa Jin Cheng Han masih punya 8 nyawa yang tersisa dan bertanya mengapa Jin Cheng Han nampak begitu sangat marah. Musashi juga menyebut bahwa dirinya akan membiarkan Jin Cheng Han untuk mengambil beberapa bos di sini agar kemarahan Jin Cheng Han bisa mereda. Namun Jin Cheng Han pun mengatakan bahwa dirinya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Musashi, serta meminta Musashi untuk menyingkir dari jalannya. Musashi pun meminta Jin Cheng Han untuk tidak meninggalkan dirinya. Jin Jayaan berhasil memindahkan dirinya kepada Jin Cheng Han tepat di depan hidung para pengawas. Dia diam-diam memindahkan dirinya ke sisi Jin Cheng Han. Jadi sebaiknya Jin Cheng Han melindungi sekutunya. Jin Cheng Han pun meminta Musashi menghentikan omong kosong itu dan memintanya untuk diam agar para pengawas tidak mendengar. Aliansi tetap seperti yang disepakati. Dirinya akan menangani Luffy dan Musashi akan mengurus Black Dragon-nya. Selain itu, Jin Cheng Han juga dapat memberitahu Musashi tentang bagian yang dilewati Jin Jaian saat memperkenalkan The Dark Spear. Ketika Dark Spear bergerak secara acak melintasi peta, jika mendeteksi peserta manapun, dia akan secara aktif melancarkan serangan. Mendengar hal ini, Musashi pun kaget dan bertanya mengapa tidak menyebutkannya sebelumnya. Tidak heran Jin Cheng Han menyiapkan begitu banyak peluang kebangkitan. Jika dirinya bertemu dengan Demon 9 Alam, Jin Cheng Han masih bisa bangkit kembali, namun bagaimana dengan dirinya? Jin Cheng Han pun menyebut karena mereka adalah sekutu, tentu saja dirinya juga akan melindungi nyawa Musashi. Dan seketika Jin Cheng Han menanamkan sesuatu ke tubuh Musashi. Musashi pun bertanya-tanya apakah ini. Jin Cheng Han pun meminta Musashi untuk tidak menghindarinya. Itu adalah abyssal kontrak. Dan tiba-tiba tubuh Musashi pun bereaksi hingga menimbulkan sakit yang luar biasa. Jin Cheng Han pun mengatakan bahwa Musashi dan dirinya berhasil terikat abis kontrak. Mulai sekarang Musashi juga dapat hidup kembali dari abis summoning setelah kematiannya. Namun jika dirinya mati, maka Musashi juga akan ikut mati. Lalu Musashi kembali mengatakan soal aliansi. Sepertinya Jin Cheng Han masih mewaspadai dirinya. Di dalam hatinya, Musashi pun meminta Jin Cheng Han untuk tidak khawatir. Dirinya tidak akan menusuk Jin Cheng Han dari belakang. Jin Cheng Han pun meminta Musashi untuk tidak terlalu memikirkannya. Berkolaborasi dengan negara Taiki adalah pilihan yang tepat. Setelah ujian nasional berakhir, dirinya akan membubarkan abyssal kontrak. Lalu Musashi pun meminta Jin Cheng Han menunggu dirinya dan bertanya apakah mereka akan mencari Luffy sekarang. Jin Cheng Han pun tidak menginginkan itu dan mengajak Musashi untuk menerima tugas dulu untuk mendapatkan poin. Setelah Demon 9 Alam membunuh sebagian besar perwakilan lainnya, mereka akan memulai rencananya. Lalu Musashi pun bertanya jika mereka menerima tugas, bukankah itu tujuan misinya? Menurut Jin Cheng Han, itu adalah misi jebakan. Jin Jaian menempatkan satu di setiap peta, dan hanya dirinya yang tahu lokasinya. Setelah Musashi menerimanya, Musashi tidak akan dapat melakukan tugas lainnya. Musashi pun kaget mendengarnya bahwa ada jebakan, dan bertanya misi macam apakah itu. Jin Cheng Han pun hanya menyebut bahwa Musashi akan segera mengetahuinya, karena misi seperti itu benar-benar mustahil untuk diselesaikan oleh siapapun. Lalu 5 jam kemudian terlihat papan skor sementara dari hasil ujian nasional. 3 besar dari ujian nasional telah hilang dari papan skor. Orang-orang pun bertanya maksud dari 3 besar di sini. 3 besar adalah negara naga, negara bintang, dan negara salju. Mereka selalu menduduki peringkat ketiga teratas di setiap ujian nasional. Mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan negara naga tahun ini.
Media memberi peringkat perwakilan mereka sebagai T1 atau tingkat 1. Tapi itu jelas hanya sensasi dari hewan peliharaan naganya, sehingga harus dilebih-lebihkan. Dan lihat skor perwakilan naga yang hanya memiliki 257 poin. Bahkan membunuh beberapa binatang buas akan menghasilkan lebih dari itu. Sedangkan pengawas dari negara naga pun hanya tersenyum dan tertawa kecil mendengar semua omongan ini, dan lebih memilih untuk menikmati tehnya. Kemudian orang-orang merasa aneh dan penasaran tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh perwakilan negara naga saat ini. Dan Jin Jayaan pun hanya diam mendengarkan hal ini. Di sisi lain, Lu Fan pun kini tengah sibuk mencari lokasi Dark Tower. Dirinya sudah lama mencari dan bahkan belum melihat bayangannya. Dan saat pencarian ini, Lu Fan pun kini tengah dihadang oleh Sky Hunting Flying Lion level 60 yang mempunyai 84 poin jika dikalahkan. Namun Lu Fan sendiri menghindari ini dan lebih memilih untuk pergi. Lu Fan pun menilai Sky Hunting Flying Lion lebih lemah daripada mayat jatuh yang dirinya temui di Cloud Cluster. Binatang buas di alam tersembunyi ini hanya memberikan beberapa lucid point, sehingga tidak ada gunanya dan hanya membuang-buang waktu. Untuk mendapatkan poin tinggi, mereka harus menjalankan misi mengalahkan bos. Membunuh perwakilan lain mungkin merupakan satu-satunya cara. Lalu di area depan, Lu Fan Ya Sunray sadar bahwa naga besar ini pasti milik Lu Fan dari negara naga. Dan diketahui Ya Sunray adalah seorang Rival Sword Master level 45. Di saat Ya Sunray bersiap untuk melawan Lu Fan, nyatanya Lu Fan hanya berjalan melewatinya dan sama sekali tidak tertarik untuk melawan Ya Sunray. Ya Sunray sendiri tidak menyangka hal ini dan menilai Lu Fan adalah orang yang sombong. Tujing dari negara naga pernah mempermalukan Raja Negara Selatan, hampir menyebabkan negara mereka runtuh. Jika dirinya bisa mengalahkan Lu Fan, maka dendam ini akan sedikit terbayarkan. Dan di saat itu Ya Sunray mengecek peringkat Lu Fan saat ini yang berada di posisi 23, dan Lu Fan berada di peringkat terbawah. Selain itu, Lu Fan hanya level 32, dan ini adalah kesempatan Ya Sunray yang dikirim dari surga. Dan seketika Ya Sunray meminta Lu Fan untuk berhenti, dan seketika melepaskan sebuah skill dengan nama Night Boring Water Cake. Dengan skill ini mampu memanggil air untuk membentuk sangkar, menjebak target yang ditentukan dan mencegah target kabur dengan durasi 1 detik. Ya Sunray pun bertanya apakah Lu Fan mencoba mengambil keuntungan saat melihat dirinya bertarung, dan menyebut Lu Fan begitu naif dan bersiap menyerangnya. Namun di saat yang sama, Xiao Ye juga tengah mengayunkan cakarnya dan seketika membuat Ya Sunray terlempar. Seketika Ya Sunray mengalami cedera serius dan menyebut ini situasi yang buruk. Kekuatan naga itu benar-benar nyata. Ya Sunray merasa bahwa tulangnya patah. Lu Fan pun mengatakan bahwa Ya Sunray terlalu memikirkannya. Dirinya tidak ingin menuai manfaat dari Ya Sunray. 5.000 poin Ya Sunray tidak menggoda dirinya sama sekali. Dirinya memutuskan untuk mengampuni Ya Sunray. Dan Lu Fan pun dengan mudah menghancurkan sangkar milik Ya Sunray. Ya Sunray pun kaget melihatnya dan bertanya-tanya bagaimana skill kontrolnya tidak efektif melawan Lu Fan. Ini benar-benar tidak mungkin, apalagi Lu Fan hanya berada di level 32. Selain itu, Ya Sunray merasa sangat kesal mendengar Lu Fan mengampuninya. Bahkan jika dirinya tidak memenangkan peringkat apapun dalam ujian negara ini. Selama dirinya membunuh perwakilan negara naga, dirinya akan menjadi pahlawan di negara selatan. Namun, semua hal yang dipikirkan oleh Ya Sunray seketika runtuh akibat auman dari Xiao Ye, dan membuatnya takut setengah mati. Lu Fan pun menyarankan Ya Sunray untuk tidak bertindak gegabah. Misi ini adalah miliknya. Tentunya Ya Sunray tidak akan keberatan. Lalu Lu Fan pun menerima misi ini, dan misinya adalah mengalahkan epic boss yaitu Demon 9 alam level 85. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.